Karena kalau dia selesai, kita satu akan nurunin harga BBM supaya rakyat senang. Kita akan turunkan tarif listrik kedua tahun yang lalu sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tagihan listriknya lebih hemat 40%. Jadi kebanyakan pemimpin kita kalau janji itu bohong. Janji itu cuman buat kampanye. Tidak ada prinsip amanah. Janji itu kontrak kita dengan umat, kontrak kita sama rakyat, kontrak kita sama Tuhan. Jadi sebetulnya ada jalannya, udah ada undang-undangnya. Cuman kita dikhianati, undang-undang dasar tidak dilaksanakan, seolah-olah ini milik swasta. Poin saya, kita punya harapan kok buat lebih maju, lebih makmur. Kita bisa ngejar, Cina aja kita bisa kejar, India kita bisa kejar. Selain soal strategi, perlu pemimpin yang amanah. Jadi nanti sebentar lagi Pak Jokowi ini bakal selesai lah, ya. Alhamdulillah. Karena kalau dia selesai, kita satu akan nurunin harga BBM supaya rakyat senang. Kita akan turunkan tarif listrik kedua tahun yang lalu sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tagihan listriknya lebih hemat 40%. Di kantongnya ada uang. Kita akan fokus buat naikin kesejahteraan petani. Ya sederhana kok. Pemerintah Gus Dur udah buktikan 2 tahun kita nggak import. Kalau kita semangat, kita naikin kalau perlu. Harga gabah 2 kali harga pupuk. Untungnya kotor 100%. Yang mau nanam padi bukan hanya petani, pedagang pun ikut-ikut nanam sawah baru. Mana ada bisnis untung kotor setahun 100%? Kagak ada. Kalau kita lakukan itu, kita bukan import beras, kita ekspor beras ke negara Asia lainnya. Kita jadi gudang pangan dari Asia. Kita jadi football of Asia. Kenapa? Petani kita rajin, hujan ada, matahari ada. Yang penting kalau mereka nanam jagung, mereka untung. Setiap tahunnya minimal 20-30%. Nanam bawang untung. Tentu nggak bisa semua komoditi. 6-7 komoditi. Ya, kalau kita lakukan itu petani kita akan makmur. Nah yang kedua, gimana sih caranya supaya makmur? Waktu SBY mau menjadi presiden, dia minta nasihat saya. Saya bikinin pidato bahan kampanyenya Pak Kiai. Ya, yang dia selalu pidato harus pro growth, pro pertumbuhan ekonomi.
harus pro job karena yang nganggur banyak, harus pro poor yang miskin banyak. Itu SBY pidatonya itu doang. Nah, saya ajak dia ketemu Perdana Menteri Mahathir. Dia belum pernah ketemu Mahathir waktu itu. Ya, karena saya pengen SBY belajar kenapa rakyat di Malaysia, rakyatnya 3,5 kali lebih makmur dari kita. Bagaimana dia bantu Bumi Putra di Malaysia sehingga setara dengan orang Cina dan India. Pada dasarnya sederhana. Mahathir itu dulu petani di Malaysia hanya tinggal di Malaysia Barat. Malaysia Timur kosong. Mahathir kasih tahu siapa petani yang mau pindah ke timur dikasih tanah gratis 7 hektar. Dikasih kredit cost of living 5 tahun. Suruh nanam karet, nanam sawit, nanam coklat. 5 tahun mereka panen, mereka kaya raya dadakan. Habis itu petani Malaysia ini nggak mau lagi kerja di kebun. Dia mau jadi tukang kebun doang. Dia panggillah 3,5 juta Najdihin untuk kerja di kebun-kebun di Malaysia. Nah, saya bilang sama SBY, jangan tiru program transmigrasi. Karena itu program gagal. Karena yang dikasih tanahnya hanya 2 hektar. Tanah di luar Jawa tidak sesubur di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa banyak gunung berapi. Jadi kalau ada petani dari Jawa Tengah dikirim ke Lampung belasan tahun yang lalu, dia kerja sampai tua, sampai umur 60, baru tanahnya subur. Punya anak 3 atau 4, 2 hektar dibagi 4. Hanya setengah hektar. Sama saja dengan memindahkan kemiskinan dari Jawa ke luar Jawa. Mahathir lebih canggih. Dia kasih 7 hektar supaya ada lompatan kekayaan petani. Saya bujukin SBY, tak bantuin bikin papernya. Dia selalu waktu itu pakai spidol. Yang bagus pakai spidol merah, spidol hijau. Mas, kita bujukin petani kita di Jawa untuk pindah ke luar Jawa. Kita kasih mereka masing-masing satu keluarga tanah 10 hektar. Penduduk lokal supaya nggak ngiri, kita kasih 15 hektar. Daripada kita ngasih sama Taipan ini jutaan hektar. Lebih bagus kita kasih rakyat kita. Tanah kita 9 kali lebih luas dari Malaysia. Kita kasih mereka kredit cost of living 5 tahun. Suruh nanam sawit, coklat, karet, apa aja. Begitu panen, kawan-kawan petani yang pindah ke luar Jawa jadi kaya raya. Satu yang dia lakukan pasti dia kirim uangnya buat adiknya, keponakannya, keluarganya di Pulau Jawa. Habis itu dia beli mobil, dia jadi turis ke luar negeri, dia kaya raya. Dan dia malas juga, saya bilang sama SBY. Nah, terus gimana? Ya nanti kalau mereka udah panen, pasti mereka nggak mau jadi petani lagi. Kita panggil orang Pakistan, orang Bangladesh buat jadi tukang tani di Indonesia. Kembali, SBY ketawa, wah bagus sekali Mas Rizal canggih. Ya, sayang dia jadi presiden, dia nggak bikin apa-apa soal ini. Jadi kebanyakan pemimpin kita kalau janji itu bohong. Janji itu cuman buat kampanye. Tidak ada prinsip amanah. Janji itu kontrak kita dengan umat, kontrak kita sama rakyat, kontrak kita sama Tuhan. Kebanyakan pemimpin Indonesia hanya janji buat kampanye, hanya jadi slogan-slogan, tapi nggak bikin apa-apa untuk membuat janji itu jadi kenyataan. Ini yang kita harus ubah. Habis Jokowi selesai, kita bikin petani Indonesia untung. Caranya gimana? Satu, kita bagi tanah di luar Jawa. Yang kedua, bagaimana kita bikin, kalau dia nanam tadi 6-7 komoditi,
padi, jagung, dia nguntung. Setiap 5 tahun dia nambah kaya 2 kali. Baru Indonesia hebat. Bisa nggak dilakukan? Bisa banget. Nah yang ketiga soal hutang. Besar memang. Tapi selalu ada jalannya. Tuhan itu maha hebat, maha kuasa. Dia kasih kita kecerdasan. Dia guide kita buat cari solusi. Apa contohnya solusinya? Jadi waktu zaman Gus Dur, itu Jerman ngeledek Indonesia mulu. Dia bilang Indonesia tukang perusak hutan. Hutan yang ada oksigen dihabisi. Akhirnya saya ajak makan siang Menteri Keuangan Jerman. Saya bilang jangan gitu dah. Kita cari solusi yang win-win, sama-sama menang. Bagaimana caranya? Saya sediakan 300.000 hektar untuk konservasi. Kita tidak akan ganggu. Tapi kamu potong utang Indonesia 600 juta dolar. Kita lakukan 5 kali. Total sediakan 1,5 juta hutan untuk konservasi, dia potong 3 miliar dolar. Dia tanda tangan, dia setuju, kita laksanakan zaman Gus Dur 1 kali. Itu istilahnya kita tukar hutang dengan oksigen. Sayang Gus Dur dijatuhkan, jadi nggak berlanjut. Tapi nanti sehabis Jokowi kita akan lakukan dalam skala lebih gede lagi. Kenapa? Masalah lingkungan itu masalah nomor 1 hari ini di dunia. Amerika, Rusia berantem, sama Cina berantem. Tapi soal lingkungan hidup mereka sama. Karena kalau dunia rusak, nggak ada oksigen, semua kita mati. Jadi nanti kita tukar 20 juta hutan Indonesia buat konservasi, tapi hutang Indonesia kita potong 60 miliar dolar. Yang kedua, saya nggak usah sebutin negaranya karena rahasia. 6 bulan sebelum COVID, saya ke negara besar itu, saya tanya, kamu kalau ngasih bank sentralnya, kalau ngasih pinjam uang ke swasta, kamu masa kasih bunga, bayar bunganya buat swasta? Kebalik, harusnya kan swasta yang bayar bunga, dia bayar bunga 1%. Atau minus 1% lah istilahnya bunganya. Kita setiap kali kita minjam bunganya 6,5%, paling mahal di dunia. Saya bilang kamu beli semua hutang Indonesia, tak kasih bunga plus 1%. Kamu kan selama ini bayar minus 1%. Dia bilang, Dr. Ramli, saya senang banget, saya beli semua hutang Indonesia. Buat dia dapat untung, nggak usah bayar bunga, bayar 1%. Buat Indonesia, bunga utang kita turun dari 6,5 ke 1%. Jadi kalau Rizal Ramli jadi presiden, Kiai, itu bunga hutang kita yang 370 triliun, saya bisa potong 200 triliun setiap tahun. Kalau itu terjadi tadi, kita tukar oksigen dengan hutan. Kita tukar hutang bunga mahal dengan bunga murah. Banyak uang. Saya kepengen bikin wifi gratis seluruh Indonesia. Sehingga ibu-ibu nggak berantem sama anaknya soal pulsa. Kecil itu, gratis. Saya mau gratisin sekolah-sekolah minimal sampai SMA, bahkan mungkin universitas. Nah, kenapa nih negara lain bisa? Di negara-negara Arab, Uni Arab Emirat, sekolah gratis. Kalau nganggur dapat tunjangan sekolah, tunjangan kesehatan, tunjangan rumah. Kok bisa? Di negara Skandinavia, Norwegia, gratis sekolah di situ, kesehatan gratis. Kok bisa? Ternyata karena undang-undangnya mengatakan sumber daya alam dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara. Hasilnya memang setengahnya raja-raja yang dapat lah. Kalau di dunia Arab,
Tapi rakyatnya dapat setengahnya yang lain dalam bentuk sekolah gratis, kesehatan gratis, tunjangan gratis, dan sebagainya dan sebagainya. Di Skandinavia, di Norwegia juga begitu. Pendiri republik kita ini nggak mau sistem kapitalis, tahu bahaya sistem kapitalis, tapi nggak mau juga sistem komunis. Dia jalan tengah, dia mau kita itu negara kesejahteraan, negara yang rakyatnya sejahtera. Kuncinya itu apa? Yaitu di Undang-Undang Dasar kita ada pasal kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikelola oleh negara bisa dilaksanakan oleh swasta. Misalnya di sektor minyak bumi dan gas, itu kan milik rakyat, dikelola oleh negara, pelaksananya bisa swasta asing, swasta domestik. Tapi hasilnya setelah dipotong ongkos-ongkos, swastanya hanya dapat 15%. Negara dapat 85%. Itulah ketika zaman Pak Harto itu yang terjadi. Makanya Pak Harto punya uang buat bikin SD Impres, pasar Impres, puskesmas dari duit di sektor minyak bumi dan gas. Surplus 85% dari penerimaan negara kita itu dari oil and gas. Tapi sejak itu mineral kita, tambang kita seolah-olah milik swasta. Undang-undang dasar kita nggak katakan demikian. Jadi enak saja swasta yang nguasain tambang, yang nguasain nikel, yang nguasain batu bara. Harusnya bisa seperti oil and gas, ya. Swasta boleh pelaksana. Setelah dipotong ongkos, okelah swastanya dapat 40%. Sisanya harus masuk negara 60%. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau dari ekspor nikel, emas, batu bara 60% masuk negara. Adik-adik kita Kiai gratis sampai universitas. Kesehatan nggak usah bayar dan sebagainya. Jadi sebetulnya ada jalannya. Udah ada undang-undangnya, cuman kita dikhianati, undang-undang dasar tidak dilaksanakan, seolah-olah ini milik swasta. Poin saya, kita punya harapan kok buat lebih maju, lebih makmur. Kita bisa ngejar, Cina aja kita bisa kejar, India kita bisa kejar. Selain soal strategi, perlu pemimpin yang amanah. Bagaimana bisa pemimpin amanah kalau mau jadi anggota DPR bayar? Bagaimana dapat pemimpin amanah kalau mau jadi wali kota, bupati mesti bayar sama partai sekian puluh miliar? Bagaimana mau jadi presiden yang amanah? Karena mau jadi presiden cukongnya yang bayarin. Ada oligarki. Jadi mereka loyal sama cukongnya. Makanya 186 wali kota bupati masuk penjara karena korupsi. 22 dari 32 gubernur masuk penjara. Presidennya sebentar lagi masuk penjara. Terima kasih.